Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dalam webinar tentang komunikasi efektif dengan remaja, tips untuk orang tua dan guru. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah Alhamdulillah baik. 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 Alhamdulillah baik. Kami ucapkan selamat siang dan selamat bergabung. Yang terhormat Kaula Nurlaila Sari dan yang kami hormati rekan-rekan yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Tita Rismayanti sebagai MC yang akan memandu acara dari awal hingga selesai. Rekan-rekan yang berbahagia, izinkan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini, yaitu yang pertama, pembukaan oleh host, oleh saya sendiri. Yang kedua, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, menampilkan CV pemateri. Yang keempat, pemaparan materi oleh Kaula Nurlaila Sari. Yang kelima, sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup oleh host. Komunikasi efektif dengan remaja adalah proses berbagai informasi, ide, dan perasaan antara orang tua, guru, dan remaja dalam cara yang jelas, terbuka, dan saling menghormati. Selanjutnya, untuk mendapatkan keberkahan dan memohon kesehatan serta kelancaran pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa dicukupkan. Rekan-rekan yang berbahagia, acara selanjutnya marilah kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada rekan-rekan semua, dimohon untuk duduk dalam posisi tegak. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah ikut berpartisipasi dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya. Rekan-rekan semua, sebelum dimulai acara webinar ini, saya akan membacakan profil pemateri kita pada siang hari ini, yaitu Kaulan. Beliau merupakan lulusan psikologis, yaitu di Universitas Pendidikan Indonesia. Pengalaman kerjanya yaitu pernah bekerja di rumah sakit dari 2030 sampai dengan sekarang.
Terus pernah melakukan asesmen psikologis menggunakan berbagai metode tes psikologi, memberikan konseling bagi klien dengan gangguan kecemasan, stres, dan depresi. Yang terakhir, mengadakan seminar dan pelatihan mengenai kesehatan mental. Keahlian beliau yaitu eh, asesmen psikologi atau tes kepribadian, IQ, dan psikotes. Yang kedua, konseling dan terapi. Yang ketiga, public speaking dan pelatihan. Dan yang keempat, psikologis industri dan organisasi. Yang kelima, manajemen konflik dan motivasi. Organisasinya yaitu yang pertama Himpunan Psikologi Indonesia, yang kedua Relawan Psikologis, yang ketiga Komunitas Kesehatan Mental. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi. Untuk itu kita sambut dengan tepukan tangan yang meriah. Tanpa berlama-lama, marilah kita dengarkan materi mengenai komunikasi efektif dengan remaja, tips untuk orang tua dan guru yang akan disampaikan oleh Kaulan Nurlela Sari. Kepada Kaulan, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wulan Nurlela Sari sebagai pemateri akan memaparkan materi tentang komunikasi efektif dengan remaja, membangun hubungan yang positif dan produktif. Di sini definisi komunikasi efektif itu, komunikasi efektif dengan remaja adalah proses penyampaian pesan yang jelas, akurat, dan tepat, serta mempertimbangkan kebutuhan minat dan karakteristik remaja sehingga dapat dipahami dan direspon dengan baik oleh remaja. Komunikasi efektif dengan remaja juga melibatkan kemampuan untuk mendengarkan, memahami, dan menanggapi kebutuhan dan perasaan remaja dengan empati dan pengertian. Berikut karakteristiknya: mencari identitas dan kebebasan, mengalami perubahan fisik dan emosi, mencari pengakuan dan penerimaan, menggunakan teknologi sebagai alat komunikasi. Prinsip-prinsip komunikasi dengan remaja: mendengarkan dengan aktif, berbicara dengan jelas dan sederhana kepada remaja, menggunakan bahasa yang positif dan mendukung, menunjukkan empati dan pengertian, menghormati batasan dan privasi. Berikut teknik-teknik komunikasi efektif dengan remaja. Menggunakan pertanyaan terbuka, mendorong remaja untuk berbicara, menggunakan humor dan analogi, menunjukkan ketertarikan dan perhatian kepada remaja, menggunakan media dan teknologi yang sesuai. Selanjutnya, berikut ini adalah kesalahan-kesalahan yang harus dihindari para orang tua kepada remaja, yaitu menggunakan bahasa yang kasar atau menghakimi. Selanjutnya, tidak mendengarkan atau memperhatikan menggunakan stereotip atau prasangka, menghormati batasan dan privasi, dan menggunakan kekerasan atau ancaman. Berikut manfaat komunikasi efektif dengan remaja. Yang pertama, membangun hubungan yang positif dan produktif. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan dan pengertian. Yang ketiga, mengurangi konflik dan kesalahpahaman. Dan yang keempat, mendorong remaja untuk berbicara dan berbagi. Terakhir, membantu remaja dalam mengembangkan kemampuan sosial dan emosi. Berikut ada dua contoh kasus tentang remaja. Seorang remaja sedang mengalami kesulitan dalam sekolah dan membutuhkan
bantuan dari orang dewasa. Kasus ini penting untuk remaja membutuhkan bantuan orang tua menyelesaikan masalah yang dialaminya. Yang kedua, seorang seorang dewasa yang sedang berusaha untuk berkomunikasi dengan remaja yang memiliki latar belakang yang berbeda. Lalu, strategi untuk meningkatkan komunikasi efektif dengan remaja, yaitu menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas, mendengarkan aktif. Nah, yang terakhir, kesimpulannya adalah komunikasi efektif dengan remaja memerlukan prinsip-prinsip dan teknik-teknik yang tepat dengan memahami karakteristik remaja dan menggunakan prinsip-prinsip dan teknik-teknik yang efektif. Kita dapat membangun hubungan yang positif dan produktif dengan cara orang tua yang memperbanyak komunikasi dengan remaja, memberikan kasih sayang, dan tidak tidak terlalu canggung kepada anak. Baik, baik, se, maaf. Baik, pemaparan materi dari saya. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Wulanur Lairasari yang sudah berkenan memaparkan materi. Setelah pemaparan materi, kami membuka sesi tanya jawab. Silakan rekan-rekan bila ada yang ingin bertanya. Baik, kepada Kakak Sinta Hayati, silakan untuk bertanya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Sinta Hayati. Izin bertanya, Kaulan, dalam menghadapi remaja yang sedang memberontak, apakah lebih efektif menggunakan pendekatan tegas atau pendekatan empati? Lalu, jelaskan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pendekatan tersebut, serta kapan keduanya sebaiknya diterapkan. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Kakak Sinta. Menghadapi remaja yang sedang memberontak, membutuhkan keseimbangan antara pendekatan tegas dan pendekatan empati. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan, serta situasi di mana masing-masing lebih efektif digunakan. Yang pertama, pendekatan tegas. Pendekatan ini menekankan aturan yang jelas, disiplin, dan batasan yang harus dipatuhi. Kelebihannya, membantu remaja memahami batasan dan konsekuensi dari tindakan mereka, mengajarkan tanggung jawab dan disiplin, mengurangi perilaku negatif jika diterapkan secara konsisten. Kekurangannya, jika terlalu kaku, dapat membuat remaja merasa terkekang dan semakin memberontak. Lalu kapan digunakan? Saat remaja melanggar aturan yang berdampak negatif, misalnya membolos sekolah, merokok, dan melanggar nilai-nilai keluarga. Jika remaja menunjukkan sikap yang merugikan diri sendiri atau orang lain, saat remaja melanggar aturan yang berdampak negatif, misalnya membolos sekolah, merokok, dan melanggar nilai-nilai keluarga. Jika remaja menunjukkan sikap yang merugikan diri sendiri atau orang lain, ya caranya yaitu pendekatan empati. Pendekatan ini fokus pada memahami perasaan dan sudut pandang remaja sebelum memberikan respon atau solusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Kaulan. Baik, terima kasih kepada Kak Sinta Hayati eh, atas pertanyaan dan terima kasih kepada Kaulan atas jawabannya. Silakan, ada yang ingin ditanyakan kembali? Baik, kepada Kak Widya Putri Kirani, silakan untuk bertanya.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Widya Putri Kirani. Izin bertanya untuk Kaulan, bagaimana cara memecahkan masalah yang timbul dalam berkomunikasi dengan remaja? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab. Berkomunikasi dengan remaja bisa menjadi tantangan karena mereka sedang mengalami perubahan emosional, sosial, dan kognitif. Berikut beberapa cara untuk mengatasi masalah dalam komunikasi dengan remaja. Yang pertama, bangun kepercayaan. Jangan langsung menghakimi atau memberi nasihat tanpa mendengar mereka. Tunjukkan bahwa Anda menghargai pendapat mereka. Yang kedua, gunakan pendekatan yang empati. Coba lihat masalah dari sudut pandang mereka. Gunakan bahasa yang tidak merendahkan atau menyalahkan. Yang ketiga, berkomunikasi secara terbuka dan jujur. Gunakan nada bicara yang tenang dan tidak mengintimidasi. Jika ada perbedaan pendapat, cari solusi bersama daripada memaksakan pandangan. Yang terakhir, hindari konfrontasi yang tidak perlu. Jika mereka sedang emosional, beri waktu untuk tenang sebelum berdiskusi. Jangan memaksakan komunikasi saat mereka tidak siap. Berikut contoh yang baik. Jadi, pendengar baik jika ingin mereka mendengarkan Anda. Tunjukkan bagaimana menyampaikan pendapat dengan baik dan sopan. Terima kasih. Terima kasih, Kaulan. Terima kasih kepada Kak Widya atas pertanyaannya dan terima kasih kepada Kak Wulan Nurhayasari. Eh, Silakan ada yang ingin ditanyakan kembali. Baik kepada Kak Ginsela, boleh bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ginsela Cici Cantika. Saya ingin bertanya kepada Kak Wulan, apa saja yang menjadi tantangan yang dihadapi saat berkomunikasi dengan remaja? Terima kasih. Baik, berkomunikasi dengan remaja seringkali penuh tantangan karena mereka berada dalam fase pencarian identitas dan kemandirian. Perubahan emosi. Berkomunikasi dengan remaja seringkali penuh tantangan karena mereka berada dalam fase pencarian identitas dan kemandirian. Perubahan emosi yang tidak stabil, remaja sering mengalami perubahan suasana hati yang cepat. Mereka bisa mudah tersinggung atau defensif saat diajak. Terima kasih. Terima kasih Kak Eh, Wulan. Terima kasih kepada Kak Ginsela sudah bertanya beserta Kak Wulan Nurhayasari. Silakan ada yang ingin ditanyakan lagi. Baik, kepada Karindi Nurhalisa, silakan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rindi Nurhalisa. Saya ingin bertanya, berikan contoh cara memberi feedback yang membangun kepada remaja tanpa membuat mereka merasa disalahkan. Terima kasih. Perilaku perilaku yang baik yaitu sebaiknya diajarkan sejak dini agar seorang anak mampu untuk menyatakan pendapat, tidak plan-plan, dan mengurangi sikap tidak enakan. Maka dari itu baiknya perilaku ini harus ditanamkan sejak remaja. Meskipun demikian, patut diketahui juga dampak negatif perilaku ini agar remaja bisa belajar berempati dan tidak semena-mena. Eh, berikut berikut adalah contoh feedback yang baik untuk remaja, yaitu menyatakan pendapat dengan jelas, menetapkan batasan dengan bijak, mengelola tekanan teman sebaya, mengatasi konflik dengan dewasa, berkomunikasi dengan orang dewasa, menyatakan keinginan tanpa takut dicemooh.
Terima kasih. Terima kasih, Wulan. Ya. Baik, terima kasih kepada Kak Rindi karena sudah bertanya, dan terima kasih kepada Kak Wulan Nurlairasari karena sudah menjawab pertanyaannya. Rekan-rekan yang saya hormati, tak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Kak Wulan Nurlairasari atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan kepada kita semua. Semoga materi yang tadi disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua atas kehadiran dan partisipasinya. Saya mohon maaf bila selama memandu acara webinar ini terdapat kekurangan. Mari kita tutup acara webinar ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, Sekian acara webinar hari ini. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.